Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas apa aja modifan yang udah nempel di All New Aerox Connected. Jadi saya ini kan kebetulan untuk motor harian ya. Harian ya, entah itu buat touring ataupun buat kota-kota seperti itu. Jadi saya menyesuaikan bahwa motor ini akan dibuat jarak pendek maupun jarak jauh, itu motor ini siap semua kayak gitu. Jadi fitur-fiturnya terkait dengan touring itu semuanya udah siap. Oke, jadi kita bahas yang pertama. Itu paling penting banget kalau touring itu harus ada penahan gas ini ya. Jadi penahan gas ini supaya fungsinya itu ketika kalian capek untuk megang gas seperti ini, itu kalian bisa nahannya dengan seperti ini aja. Jadi bisa buat mengistirahatkan jari-jari kalian. Jadi kayak gitu. Terus selanjutnya bagian kokpit ya. Jadi kita bahas dulu bagian kokpitnya. Jadi ini saya juga sudah menggunakan holder minum ya. Jadi dari produknya Motowolf itu benar-benar fungsional sekali dan kuat banget untuk menahan air minum ya. Jadi air minum botol Aqua ataupun yang botol-botol Tupperware kayak gitu, itu sangat-sangat muat sekali seperti itu. Dan untuk dari tampilannya pun sangat-sangat nggak mengganggu ya. Jadi dari depan pun nggak terlalu kelihatan gitu, misalnya seperti ini, dia nggak terlalu kelihatan, tapi ketika kita di posisi pengendara itu dia ada seperti itu. Jadi kalau di depan itu kelihatannya seperti nggak ada, tapi pas waktu di pengendaranya itu ada tempat minum seperti ini. Dan ini benar-benar sangat fungsional sekali, karena kalau kita menaruh minuman di jok itu kayak kurang praktis ya, kayak gitu. Kecuali kalau di motor NMAX ataupun motor-motor lain yang ada kompartemennya di dashboard kayak gini ya, dia bisa menaruh minum ataupun makan makanan kayak gitu, itu masih enak ya. Nah, sedangkan Aerox ini kan sebenarnya Matic Sport ya, jadi dia nggak didesain seperti itu. Jadi alhasil saya harus menambahkan modifan tempat botol minum sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini ya, holder HP ini. Jadi nggak hanya berfungsi untuk ojol aja, kita pun yang notabene untuk navigasi itu benar-benar butuh sekali kayak gitu. Untuk harga-harganya, ini yang pertama ini tadi penahan gas ya, itu harganya sekitar 5 ribuan, cukup murah ya. Terus ini Motowolf ini sekitar 75.000, ada di online banyak sekali, silahkan cari. Nah, untuk yang tadi saya lupa, untuk yang untuk sepeda motor baiknya untuk yang stang seperti ini ya, bukan stang kayak PC gitu, itu ditaruh di ini ya, spion ya. Jadi ada baut spionnya itu buat mengunci ini kalau misalkan kalian nggak pakai spion ya. Jadi kalau pakai spion ya lebih baiknya pakai spion yang buat mengunci itu, jadi supaya lebih simple. Terus tadi ini ya, ini harganya berapa ya, dulu kurang lebih 50-an atau 60-an lah, murah kok ini. Jadi ini juga sama dipasang di spion juga, jadi lebih simple kayak gitu. Nah, ini sangat kuat sekali cuy. Ini kita bisa goyang, bahkan setirnya pun sampai goyang. Ini pun juga ya, ini juga seperti itu, kuat sekali. Jadi jangan khawatir terkait kualitas dari holder HP sama produknya Motowolf ini ya, untuk tempat botol minum. Jadi kalian harus benar-benar cari yang bahannya itu kuat kayak gitu, karena kan kita di jalan posisinya juga nggak tahu ya kondisi jalan itu seperti apa, yang banyak lubang ataupun jalan yang nggak rata kayak gitu.
Terus selanjutnya adalah ini ya, spion. Spion ini saya menggunakan bar N. Kenapa? Karena lebih simple aja ya, supaya looks-nya itu masih terlihat sporty, jadi nggak kelihatan standar banget lah kayak gitu. Jadi ini pun juga bar N-nya ini bar N yang fungsional ya, karena dia ngelihat ke belakang pun masih kelihatan seperti itu. Seperti itu ya. Itu masih kelihatan. Jadi saya juga kurang setuju kalau misalkan spion bar N ini ditaruh di bawah ya. Jadi kayak kurang fungsional juga. Dan selama pakai bar N ini, alhamdulillahnya meskipun ketemu polisi itu saya nggak diberhentikan sama sekali. Karena mungkin ya ini posisinya ada di atas ya. Jadi apa namanya, polisinya juga mengerti bahwa ini masih kelihatan. Cuman kekurangannya adalah ini lebar banget coy. Jadi kalau misalkan kalian kepingin selap-selip itu agak susah. Jadi harus benar-benar menyesuaikan juga. Karena kalau yang pakai spion standarnya itu kan nggak sampai melebihi stang ya. Jadi hanya mungkin sekitar seginian ya. Seginian, jadi belum sampai melebihi stang. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah saya ini dari body ya, supaya nggak baret-baret juga bodinya. Jadi saya pakai punyanya Hayaidesu ya. Jadi pelindung body ini saya memilih yang potensi untuk kebaret-baret ya, kayak gitu. Jadi alhamdulillah ini selama ini berfungsi banget. Yang bagian ini ya, pelindung body, sama yang bagian belakang ini sangat-sangat berfungsi banget ya. Jadi lebih baik kalian membeli protektor body seperti ini daripada di wrapping ya. Karena kalau di wrapping itu takutnya nanti lama-kelamaan lemnya akan meninggalkan bekas kayak gini. Jadi akan susah kayak gitu. Jadi kalau ini kan benar-benar kayak, meskipun ada kayak isolasinya di dalam double tip itu, tapi saya sudah pernah nyoba, pas saya lepas itu dia nggak meninggalkan bekas kayak gitu. Mungkin kalau yang full wrap untuk body itu ya ada yang isolasinya bagus, cuman harganya cukup mahal ya. Jadi ini saya beli yang fungsional aja, dan kelihatannya looksnya motor pun juga nggak terlalu berpengaruh akhirnya, dan masih kelihatan standar juga. Oke, setelah itu saya memodifikasi terkait dengan apa namanya, lampu ya, lampu DRL ini, supaya apa ya, kelihatan looksnya kelihatan lebih bagus kayak gitu. Terus saya juga ini menambahkan lampu tembak 2 kali 30 watt ya. Jadi cukup terang sekali untuk apa namanya, pencahayaan di malam hari ya. Cuman ini fungsinya adalah untuk pas bim ya. Jadi bukan untuk lampu tambahan motor. Di kemungkinan kalau misalkan ada pengendara yang menyalip tiba-tiba, itu kita bisa memberikan tanda pakai pas bim ini kayak gitu. Dan untuk hasilnya DRL-nya itu saya pindah lokasi ya. Jadi sennya awalnya kan Aerox, itu yang Aerox lama sama Aerox baru kan di sini ya. Jadi saya pindah di DRL sini, jadi satu kayak gitu. Kita coba ya. Ini warnanya biru, terus sennya seperti itu. Kita coba, ini DRL-nya kayak gini ya. Kelihatan ya, biru sama apa namanya, putih. Jadi sangat cocok lah. Ini ice blue ya, bukan biru-biru yang biru tua. Nah ini untuk sennya seperti ini. Sennya siang hari pun masih kelihatan ya. Mungkin cuman seperti itu aja ya, ya modifan yang ada di All New Aerox saya ini. Karena ya menurut saya sementara ini modifan untuk harian, pemakaian harian ataupun touring itu cukup ya untuk kebutuhannya. Karena fitur-fitur touring pun sudah
melekat di sini semua, jadi nggak perlu khawatir untuk melakukan touring. Dan bagasi Aerox ini juga cukup besar ya, jadi untuk jas hujan ataupun tas yang isinya pakaian itu sudah cukup. Saya sudah mencoba bahwa semuanya udah masuk, cuman ya kekurangannya tetap ya ada di tangki. Jadi Aerox ini hanya 5 liter, 5 atau 0,5 liter kayak gitu, saya lupa. Yang jelas untuk pengisian tangkinya itu intensitasnya cukup sering kayak gitu, meskipun sebenarnya Aerox ini irit ya. Jadi saya menempuh Aerox ini sekitar 1 liter dapat menempuh 45 kilo dengan kecepatan 70 sampai 90 km per jam. Jadi itu aja ya. Mungkin next nanti akan saya ganti terkait shock belakang. Kepinginnya ganti aftermarket, cuman belum tahu pengen ganti apa. Mungkin kalian bisa komen untuk menyarankan shock breaker belakang Aerox connected ini yang enak itu dan bagus ya, itu pakai merek apa kayak gitu. Terus shock depan yang ini itu kepinginnya saya ganti, saya tambahin olinya ya supaya enggak jeduk-jeduk, karena ini jaraknya itu pendek sekali, dan pas pengendara sudah naik pun ini shocknya udah turun, jadi belum pas waktu ngerem depan itu pasti akan sering jeduk kayak gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.